Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumukum fid dharain amin. Inda qawlihi ar-rabi' ila qawlihi wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wantafa'ta min dunyahum ahbabtahum wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi wa baga'ahu bidarurah wa fi mahabbati baga'i zalimi iradatu dhulmi ala ibadillahi ta'ala wa iradatu kharabil alam fa ayyu syai'in yakunu adhara min hadha lid-din wal aqibah. Warabi' yang keempat, dari perkara yang seharusnya dihindari, dijauhi, yaitu jangan pernah menerima sedikit pun dari pemberian pejabat wahadayahum dan hadiah mereka. Wa in alimta annaha minal halal, sekalipun engkau mengetahui bahwa itu dari yang halal. Alasannya li'anna tama'a minhum yufsiduddin, karena itu dapat merusak agamanya. Dari mana bisa merusak? Dengan menerima pemberian dan hadiah dari mereka, membuat mereka merendahkan, dan membuat kita akan mengikutinya walaupun secara batin melawannya. Akhirnya zahirnya mengikuti, batinnya mengingkari karena menerima hadiah dan pemberian dari mereka. Kalau batinnya mengingkari, zahirnya sama-sama, berarti kalau itu kemungkaran, kalau itu kejahatan, kalau itu kemaksiatan, nggak bisa kita merubahnya. Saya ingkar. Apa faedahnya ingkar dalam hati dan kamu ada di situ? Nggak ada manfaatnya, tidak berguna. Bani Israel itu yang dihabisi oleh Allah, nggak semuanya mereka yang menyalahi larangan. Dilarang mancing, jaring hari Sabtu, dilarang. Ada mereka yang mengingkari
nggak melakukannya, tapi tetap ngumpul bersama orang-orang yang melakukannya. Akhirnya apa? Yang mengerjakan dan orang yang tidak mengerjakan tapi kumpul dengan yang mengerjakan, semuanya sama hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang mengingkari tidak kumpul selamat. Ngingkari batinnya, zahirnya jasadnya kumpul. Saya tidak cocok, tapi duduk. Nggak cocok tapi duduk, kan hampir sama. Apa bedanya coba? Saya nggak cocok tapi lungguh. Kira-kira kalau pas itu joget-joget, masa dia kemudian merem kuno? Saya nggak cocok merem. Atau saya nggak cocok ngambil alat untuk nutupi telinganya, kan nggak mungkin. Nggak cocok saya. Pinter jogetnya. Sama aja. Lah itu yang menyebabkan dilarang menerima pemberian atau hadiah dari mereka. Karena menimbulkan mereka merendahkan, atau kita akhirnya mengikuti mereka dari apa yang dilarang dalam agama, walaupun batinnya dia nggak menyetujui, tapi dia mengikuti akhirnya. Lah masalahnya sekarang itu bukan mereka datang, bukan mereka memberi, kadang kita memancing mereka untuk datang dan memberi. Kita memancing, apalagi musim-musim pemilihan. Wah, itu kita mancing mereka untuk datang terkadang. Mancing mereka untuk datang, mancing mereka untuk memberi dan yang lain sebagainya. Justru itu apa? Kesempatan. Lek ndak ngene ndak entuk akeh. Mumpung ngene entuk akeh. Mancing kita. Padahal itu membahayakan. Akhirnya apa? Membuat kita dengan mereka punya kesamaan, punya kecocokan dalam kedzaliman, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dan itu semuanya merusak dalam agama, ya, merusak. Karena itu dikatakan di sini wa aqallu madarratihi, minimalnya ini madarat, bahaya, dampak negatifnya jika kamu menerima hadiah mereka, pemberian mereka, ya, kamu mendapatkan kemanfaatan dari dunianya mereka, itu minimal madaratnya ahbabtahum, kamu mencintainya. Orang itu kalau terus dikasih, yang tadinya nggak seneng jadi seneng. Makanya di antara cara paling afdolnya sedekah, paling afdolnya sedekah itu bukan kepada teman tapi kepada musuh. Ada orang benci kamu, kirimono seminggu bisa naik, walaupun bukan jumlah besar. Pertama pemberian iku sangking ngepek-ngepek hati, kasih lagi nanti mulai tidak ada omongan, kasih lagi, lama kelamaan wah rasa awakmu tekon dia ya aku tidak tahu ketok nang dia awakmu loh moro baik. Karena orang itu mencintai orang lain itu banyak sebabnya, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya.
Di antaranya apa? Di antaranya al-ihsan, perbuatan baik kita kepada yang lain. Di perbuatan baik kita kepada yang lain itu bisa memancing dan mengurangi kebencian orang tersebut kepada kita. Kecuali orang wis mati hatine ya. Mati hatine siji meneng. Tapi kalau enggak bisa luluh. Seorang gadis saja kalau enggak mau jujun bendina moro-moro gelem kok. Hah? Moro-moro mau kasih ya, ini nanti sewaktu-waktu beri ini nanti beri itu. Tadinya enggak senang moro-moro senang, berubah. Kenapa? Al-ihsan, perbuatan baik itu bisa memancing cinta, kesenangan dari orang yang membenci, yang tidak sama sekali membenci, dari yang membenci bisa. Nah, kenapa? Karena sifatnya manusia itu abdul ihsan. Sifatnya manusia itu abdul ihsan, hamba dari orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, kalau ada orang berbuat baik, manusia yang normal itu dia pasti akan membalas kebaikan. Nah, pasti itu. Karena itu hatinya manusia, jubilatil gulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hatinya manusia seperti itu. Tertarik dan menanggapi kebaikan orang dengan berbuat baik kepadanya. Jadi orang memberikan kebaikan kepada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Itu sifat manusia. Sama kebalikannya, ada orang berbuat buruk, sifat hati manusia itu membalas dengan keburukan. Itu sifat manusia. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Itu sifat manusia. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau keburukan kita balas dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sifat aslinya seperti itu. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, kita akan membalas kebaikan. Siapapun yang berbuat buruk kepada kita, kita akan membalas dengan keburukan. Nah. Sehingga Nabi SAW itu dalam doanya beliau memohon kepada Allah, la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbahu qalbi. Katanya Rasulullah, ya Allah, jangan ada satupun orang yang zalim, orang yang ahli maksiat punya jasa kepadaku, satupun dari mereka. Jangan sampai ada satupun dari mereka memiliki jasa kepadaku atau pemberian dari mereka untukku sehingga hatiku mencintainya. Nggak mau Nabi. Kenapa? Itu tadi, mencintai orang yang salah, mencintai orang yang nggak tepat. Lah itu minimalnya itu ketika kita mendapatkan pemberian, menerima pemberian, hadiah dari mereka, minimalnya kita mencintai mereka. Lah mencintai orang yang nggak tempat, mencintai orang yang bermaksiat, mencintai orang yang melakukan kezaliman dengan kezaliman ini, kezaliman itu dan yang lain sebagainya. Lah kalau kita mencintai mereka secara tidak langsung berarti apa? Mencintai dia panjang umur, mencintai dia tetap hidup. Kan gitu ya. Ada orang selalu berbuat baik. Wah, senang kita dengan dia. Yang ada kita doakan apa? Mudah-mudahan dawa umure. Karena kita sering mendapatkan hadiah atau pemberian, sehingga kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Lah kalau kita senang dia panjang umur, berarti apa? Kita mencintai adanya kezaliman
terjadi. Adanya kemaksiatan terlaksana. Ini pelaku kemaksiatan, ini pelaku kejahatan, ini pelaku kezaliman. Kita mencintai mereka. Berarti sama dengan apa? Secara tidak langsung mencintai perbuatan mereka. Kezalimannya, kemaksiatannya, kejahatannya, kelalaiannya. Lah itu semuanya merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan. Yang tadinya semestinya dihormati nggak dihormati, semestinya tadi dimuliakan nggak dimuliakan, semestinya dikasihi nggak dikasihi. Akhirnya apa? Merusak kehidupan. Paham ini ya? Jadi ketika kita minimal mencintai. Lah dengan mencintai secara tidak langsung kita mau dia panjang umur, berarti sama dengan kita menginginkan kezaliman, kemaksiatan, kejahatan terus berjalan dalam kehidupan. Kerusakan alam akhirnya terjadi. Lalu beliau Imamul Ghazali bertanya kepada kita, fa ayyu syai' yakun adhar min hadzal din wal akibah. Bahaya apa coba? Ada enggak bahaya lain yang lebih membahayakan dalam agama dan akhirat selain ini? Enggak ada. Karena kezaliman itu kejahatan yang susah dimaafkan. Kita mendolimi seseorang, ini kita nggak akan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang yang kita zalimi itu memaafkan. Kalau tidak, nggak akan, susah. Nah, seperti hadisnya Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, datang seseorang di hari kiamat membawa banyak pahala. Dari sholatnya banyak pahala, dari zakatnya banyak pahala, dari sedekahnya banyak pahala, dari doanya banyak pahala, dari kebaikan ini, kebaikan itu. Akan tetapi selama hidupnya di atas dunia, mencaci ini, mendolimi ini, mengambil haknya ini, dan yang lain sebagainya, dikurangi pahala yang dia miliki, diberikan kepada orang-orang yang pernah dicaci, dihina, didolimi, dipukul, diambil haknya. Kalau habis pahalanya, kebaikannya habis, yang nuntut masih ada, keburukan yang nuntut dikasihkan kepada dia. Akhirnya dia numpuk apa? Dia punya kejahatan, dia punya keburukan, ditambahi keburukan orang-orang yang menuntutnya. Karena pernah dicaci, pernah dihina, pernah dizalimi dan yang lain sebagainya. Yang ada keburukan, kejahatan bertambah padanya. Nah, bertambah padanya. Akhirnya menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut dari kebaikan. Habis, kenapa? Itu tadi, di atas dunia melakukan kezaliman. Ada yang lebih bahaya dari ini? Untuk agamanya dan untuk akhiratnya enggak ada. Ini sangat membahayakan. Sehingga beliau Al-Imamul Ghazali mengingatkan kita, wa iyyaka an tukhda'a bihtiwa'i syaitan. Hati-hati, awas ditipu dengan tipu daya hawanya syaitan. Jadi jangan sampai setan membuatkan jalan untuk kamu dalam menerima pemberian atau hadiah. Hati-hati, awas. Wa iyyak an tukhda. Hati-hati, jangan sampai ditipu sama setan. Seperti juga perkataan sebagian orang dengan mengatakan apa? Bi annal afdal wal aula an ta'khudad dinar wad dirham minhum. Yang lebih pantas, yang lebih utama itu kamu terima uang dari mereka. Lalu wa tufariqahuma bainal fuqara wal masakin, lalu bagikan kepada fuqara wal masakin. Trimun. Nanti bagikan kepada fuqara wal masakin. Loh. Kan bagus ya, membagi kepada fuqara masakin bagus.
perhatian kepada mereka bagus bagaimana Nabi Muhammad. Perhatian kepada fuqara wal masakin. Tapi dari mana kita membaginya? Dari uangnya mereka. Lah mereka taunya apa? Kita menerima. Kita mengambil. Walaupun kita bagi kepada fuqara wal masakin. Walaupun kita bagi kepada fuqara wal masakin, kita mengambil, itu pertama. Dalilnya setan, kalau kamu nggak ambil, uang-uang itu nanti akan dipakai melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kejahatan ini, kejahatan itu. Lah kamu ngambil ini lebih baik. Agar apa? Bisa manfaat kepada fuqara wal masakin. Itu tipu dayanya setan. Lek ndak kon jeki, akhirnya digawe maksiat ini maksiat itu jeki ini wis bagekno ke fuqara wal masakin. Itu awal langkah setan biar kita nerima. Pertama mungkin jumlahnya nggak begitu besar sehingga yes cekik bagi fuqara masakin. Nanti yang ngasih itu dibisiki sama setan, kayak ono luwe akeh meneng, kurang. Dia akan ngasih lebih banyak, tambah akeh, nolnya tambah. Sing nrimo mang, akeh. Berlawanan dulu hatinya, sebagi. Bisi meneh kurang akeh konge ini, ditambahi lagi nolnya, lumayan kan? Kalau tadi 1 titik ditambah 1 nol kan jadi 10. Lah kalau ditambahi lagi nolnya 100. Loh dari 100 bagi piro? Ya 10 aja sini bagi. Sing lek 90. Ya kayak bangun itu. Mulai pisan. Mulai. Bangun, ini kan bagus. Pondok, madrasah, mushola, masjid kan bagus. Untuk umat dan lain sebagainya. Mulai. Mari jadi ono meneng, ganti angka awalnya dari 1 menjadi 2. Mulai wis butuh kendaraan untuk dakwah ke sana kemari. Nah, hari ngono, ini ono dan lain sebagainya. Mari wis amblas. Itu tipu dayanya setan. Intinya itu jangan terima sudah dari mereka. Hadiah mereka, pemberian mereka jangan diterima. Lah kalau nggak mau terima jangan mancing. Jangan mancing. Lah sekarang itu kan kok jadi populer. Menjadi kebanggaan dekat dengan pejabat itu. Menjadi kebanggaan. Itu sering datang ke rumah saya. Oh bangga gitu. Terkadang foto dipajang di rumahnya. Itu apa? Siapa dia? Loh kita nggak anggap dia ahlun nar. Kita nggak anggap dia ahlun nar. Tapi belum pasti. Dia ahlul jannahnya belum pasti, ahlun narnya nggak pasti. Tapi kenapa yang pasti nggak kamu pajang? Fotonya kiai, fotonya ulama yang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah itu kan kalau menurut kehitungan manusia ahlul jannah. Kenapa meninggalnya husnul? Lah kenapa kamu pernah foto sama dia nggak kamu pajang? Hanya uploadan status medsos, tapi kalau dengan mereka diabadikan bukan hanya di medsos tapi juga di rumah. Lah setan itu pinter, karena itu menerima percuma dari mereka, membahayakan, ya membahayakan. Fa innal la'in gata akna ka katsir minan nas bihadhil waswasah.
Karena setan itu seringkali menipu orang dengan hal-hal seperti ini, ya, dengan hal-hal kebaikan. Lakukan ini manfaat untuk mereka. Itu setan sering, bukan dari jalan kejahatan, tapi dari jalan kebaikan yang ujungnya adalah kejahatan. Wa afatuhu fashin katsir, karena itu katanya Imam Al-Ghazali, bahaya malapetaka menerima pemberian dari mereka itu banyak. Ini paling minimalnya aja sudah membahayakan agama kita, membahayakan akhirat kita, apalagi yang lain. Lah kalau kita mau nyari yang lebih, apa bahayanya yang lain? Apa? Dampaknya yang lain, kata Imam Ghazali, banyak. Kalau kamu ingin lebih, lihat kitab Ihya Ulumuddin, kamu akan menemukan di sana. Kamu akan menemukan. Walhasil intinya, hindari kebaikan orang yang jahat kepada kita agar kita tidak mencintainya. Dan juga jangan sampai menerima pemberian dari mereka. Apa meneng mek 20.000 tok. Diterima. Waduh, 20.000 rusak agamamu. Ndak saiki 50 rusak agamamu. Buat apa? Buat apa? Ngemis 5 tahun pisan. 20.000. 5 tahun pisan mek 20.000 dikekno langkon. Ngemis. Kadang nanti kok durung teko iki serangan fajar iki. Diterima dari sana, dari sini, dadi wong menok 100 misalnya. Ya Allah, rusak agamanya kamu, rusak akhiratnya kamu hanya dengan hal yang kecil. Naudzubillah min. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya, dari kezaliman, kejahatan, dari kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memberikan kepada kita ya, tidak mendekatkan kepada kita jasa orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli mungkar, orang-orang yang ahli zalim dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.